Kita paham bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang 31 tahun 99 itu pasal 2 tentang pengadaan barang jasa, yaitu barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum yang mengibaratkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara ataupun perekonomian negara. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Jadi kami kemarin sudah komunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian. Kami menidurkan data 21.156. Sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini secara terus-menerus itu kita minta dari daerah. Terkait dengan fakta-fakta di dalam proses persidangan dimaksud, tentu tim Rutkum KPK akan mengkonfirmasi kepada saksi-saksi yang akan dihadirkan pada persidangan-persidangan berikutnya, karena kita tahu bahwa satu keterangan orang saksi bukanlah saksi menurut hukum jika kemudian tidak ada keterkaitan dengan keterangan saksi lain maupun alat bukti lain. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial. Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti. Korupsi Bansos DKI Jakarta sangat keji. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Partai Solidaritas Indonesia mengecam keras dugaan korupsi program bantuan sosial pada 2020 senilai 2,85 triliun rupiah di DKI Jakarta. PSI juga menuntut proses hukum untuk mereka yang terlibat. Hukuman seumur hidup pantas diberikan kepada mereka yang terlibat untuk memperlihatkan negara tidak main-main dalam pemberantasan korupsi. PSI juga mengapresiasi pegiat media sosial Rudy Valinka yang telah memaafkan waktu dan keberaniannya untuk membongkar kasus ini. Dugaan korupsi bansos ini dibeberkan Rudy Valinka di akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023. Menurut dia, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi COVID-19 dengan menyalurkan bansos senilai 2,85 triliun dalam bentuk sembako. Lewat program itu, Rudy menyebutkan Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan untuk menyalurkan paket sembako senilai 2,85 triliun rupiah lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Rudy juga menyebut rilis daftar vendor dan supplier pengadaan bansos Pemprov DKI. Dalam daftar tersebut terdapat beberapa vendor dan supplier yang bukan berlatar belakang penyedia bahan makanan, melainkan pengelola parkir hingga kontraktor bangunan. Viral bukti dugaan korupsi beras bansos DKI di era Anies Baswedan, John Sitorus, buzzer Yohanes sedang dikduksar. Pegiat media sosial John Sitorus menanggapi viralnya penemuan bukti dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 berupa ribuan ton beras rusak ditimbun dalam sebuah gudang. Sebelumnya, bukti-bukti ini diungkap Rudy Valinka yang menuding adanya korupsi di era Gubernur Anies Baswedan. Sebelumnya, pegiat media sosial Rudy Valinka membongkar bukti-bukti penimbunan beras diduga milik Pemprov DKI Jakarta ini di Twitter, yang kemudian viral. Ia menduga penganggaran bansos itu pada tahun 2020 silam. Dia juga menyindir para buzzer yang hanya diam. Diketahui sebelumnya, Rudy Valinka membeberkan temuan dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah. Dia mengatakan semua berawal dari informasi whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Latar belakang bansos DKI tahun 2020 itu, kata dia, untuk penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta yang diambil dari APBD DKI senilai 3,65 triliun rupiah dalam bentuk paket sembako. Dia menyebut Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Lebih lanjut,
Lebih lanjut kata dia, tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya. Rudi juga mengungkit soal pernyataan Gubernur DKI saat itu soal Bansos 2020 yang katanya ada daging sapi yang menurut Rudi bohong. Dia mengaku telah mendapatkan informasi lokasi gudang penyimpanan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya. Ketika meluncur ke TKP lokasinya di kawasan industri Pulau Gadung Jaktim, gudang ini konon disewa oleh Pasar Jaya yang sangat sunyi dijaga oleh security. Dipastikan kata dia, 100% kondisi beras Bansos milik DKI ini rusak atau membusuk, bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini. Sesuai dengan mata anggaran Bansos COVID 2020, seharusnya beras-beras ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020 sampai 2021. Yang lalu sampai sekarang kita masih heran mengapa dibiarkan ditumpuk di gudang sewaan seperti ini. Selain itu, dia menemukan dokumen-dokumen berharga terkait pengadaan Bansos Perumda Pasar Jaya ini. Temuan dugaan adanya kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran Bansos di poin 2, Kap A, kata dia, menyatakan adanya istilah senilai 150 miliar rupiah karena banyak modus seperti double surat jalan. Aparat penegak hukum sudah seharusnya bergerak dengan temuan A ini hanya untuk kesalahan prosedural saja. A sudah katakan adanya kebocoran 150 miliar rupiah. Lebih jauh kata dia, uang Bansos 2020 senilai 2,85 triliun rupiah ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020. Melakukan analisa vendor yang ditunjuk Perumda Pasar Jaya, hasilnya mengejutkan. Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha paling pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Total pengadaan beras untuk Bansos DKI 2020 sebanyak 14.980 paket A, fokus di supplier pengadaan berkas karena melihat sektor ini paling mudah dibagi-bagi ke orang-orang terpilih. Pada tanggal 18 sampai 19 Desember 2020 silam, kata dia, ada yang buat rilis media secara serentak terkait pelaksanaan Bansos DKI 2020 ini. Alih-alih memeriksa Bansos DKI 2020, malah yang ada KPK memberikan penghargaan kepada Dirut Pasar Jaya di tahun 2021.